dituai. Siapa yang jadi tuainya, yang mau bekerja bagiku. Inilah aku utuslah, oh Tuhan, menjadi pekerjamu. Perlengkapi dengan rohmu, ku tak berdaya sendiri. Ku utus kau dengan kuasaku. Jangan takut, jangan tawar, beritakan Injilku. Bersatulah dan majulah membangun kerajaanku. Ku pilih kau, ku utus kau, ku akan menyertaimu. Lihat dari warta yang ditayangkan, ada kegiatan kita di Pos Dalung. Mudah-mudahan ke depan
tidak hanya gereja, majelis atau pekerja gereja, tetapi jemaat juga ikut berpartisipasi di dalam mendewasakan jemaat di pos kita yang di Dalung Bali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita meneduhkan diri di hadapan Allah. Kita bersaat teduh. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina, dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Jemaat, mari kita berdiri, kita menyambut firman Tuhan. Tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagi hamba terendah ia kosongkan dirinya menjadi perantara, yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersuka cita. Kasih-Nya perkenalkanlah, dan dalam kuasa namanya kalahkanlah yang jahat. Ingat darahnya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah Minggu Sengsara pertama saat ini kiranya jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Salam bagi saudara yang dikasihi Allah, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan pada Minggu Sengsara pertama pada hari ini adalah kematian melalui Adam, kehidupan melalui Kristus. Mengingatkan kita pada firman Tuhan yang mengatakan, sebab jika karena pelanggaran satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Satupun manusia di dunia ini dapat membantah perkataan firman Allah yang berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka semua kita sesungguhnya adalah manusia berdosa. Karena itu dengan penuh kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita secara pribadi. Kini sebagai jemaat kita mengaku bahwa Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu dengan sesal dan malu. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, serta memohon pengampunan-Mu. Bapa, kami sering menyakiti hati-Mu dan sesama kami dengan kata dan perbuatan kami. Kami sering lupa memuliakan Engkau dan tidak menghormati dan memperhatikan sesama manusia. Apalagi jika dia miskin dan lemah dan tidak punya apa-apa. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Allah.
Tataplah umat yang telah kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam karunia pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Aku sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur Tuhan, serta berbahagia. Jemaat diundang berdiri. Bagi mereka yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarlah berita anugerah pengampunan dari Allah. Akulah Dia yang menghapus segala pelanggaranmu demi Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka pengampunan dosa sudah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Selanjutnya, setelah kita semua diampuni, ingatlah perkataan firman Tuhan agar kita tidak kembali ke kehidupan yang lama. Firman Tuhan terambil dari Roma 6 ayat yang ke-12, demikian bunyinya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Takutlah akan Allah dan berpeganglah terus pada perkataannya. Dalam kemurahan Tuhan kiranya kami dimampukan. Pujilah Halik semesta, sumber segala karunia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa.
Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Keesan 124 ayatnya yang pertama. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi, memberkati, menyertai setiap kami anak-anak-Mu. Kami patut mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena kebaikan Tuhan yang sungguh Engkau nyatakan hingga di pagi hari ini dalam satu persekutuan yang indah. Kami berdoa, kami mohon kepadamu ya Allah, kebenaran firman Tuhan bersama-sama akan kami dengarkan. Kiranya kami mohon urapan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Berikan hikmat bagi setiap kami, supaya kami mengerti dan terlebih kami melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang dimenangkan percaya kepada Kristus. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu Tuhan urapi, bahkan jemaat Tuhan. Pakai kami semua ya Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan ini kami boleh lakukan, kerjakan itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal yang kelima, Roma 5 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat 21. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan secara bergantian. Saya akan membaca ayatnya yang genap dan Bapak Ibu Saudara jemaat membaca ayatnya yang ganjil. Untuk menghormati firman Tuhan, jemaat diundang berdiri. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa
dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikianlah pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu sengsara yang pertama dengan tema firman mengatakan kematian melalui Adam, kehidupan melalui Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dosa manusia adalah pemberontakan, pendurhakan terhadap pencipta. Karena itu apa yang ditekankan, bagaimana ketika dosa itu ada, maka dampaknya itu kepada setiap kita orang percaya sampai saat ini sungguh Tuhan nyatakan. Namun kita boleh melihat bahwa akibat dosa itu bisa merusak hubungan. Pertama, hubungan kita dengan Allah menjadi terputus. Akibat dosa juga dapat menimbulkan memutarbalikan apa yang benar menjadi tidak benar. Ini akibat-akibat yang terjadi. Melalui Adam, kematian masuk
ke dalam dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengertian kematian di sini yang pertama itu berbicara tentang kematian rohani. Hubungan dengan Allah terputus, maka tidak ada lagi yang namanya kasih, sukacita, damai, sejahtera. Semuanya hilang. Kalau berbicara tentang kematian melalui Adam, kehidupan melalui Kristus, teladan mana yang harus kita kerjakan? Teladan mana yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya? Firman Tuhan ini menarik ketika Paulus pada bagian ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 itu, Paulus menyampaikan bagaimana firman Allah itu, bagaimana mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada perikop yang kita baca, Adam dan Kristus, Paulus menggiring jemaat ini supaya mereka hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan dia menggambarkan di situ bagaimana kehidupan, bagaimana dosa melalui Adam, dan juga peristiwa kehadiran Kristus dengan kasih karunia-Nya yang menyelamatkan seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan ini sangat bertolak belakang. Kehidupan Adam yang penuh dengan dosa, kehadiran Kristus yang memberikan jalan keselamatan itu bagi kita sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika tema firman Tuhan yang mengajarkan dan ingin menggambarkan, memberikan kita di mana pilihan yang Tuhan boleh izinkan bagi setiap kita. Karena keputusan itu ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kematian melalui Adam, kehidupan melalui Kristus. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dapat kita pelajari? Apa yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang percaya? Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan untuk agar supaya bagaimana kita hidup taat dalam firman Tuhan. Apa yang digambarkan dalam pembacaan kita, kalau kita melihat kembali ke belakang, bahwa melalui satu orang yang dimaksud adalah Adam, peristiwa ketika jatuh di dalam dosa, di situ juga ada Hawa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini menarik bagi kita. Apa yang terjadi ketika peristiwa Hawa, ketika dia mulai melihat, dia tertarik dengan buah. Dia lihat begitu nikmatnya, dia melihat begitu indahnya. Ini berbicara tentang indera penglihatan kita. Apa yang kita lihat, dan itu muncul satu keinginan. Ketika sudah muncul keinginan, maka dia memutuskan untuk menikmati. Disitulah terjadi dosa. Apakah ini kesalahan daripada Hawa?
Kalau kita sebagai orang-orang yang percaya, saya melihat bahwa Adam ketika dia telah diberikan mandat, dia harus bertanggung jawab, dan tentunya dia harus mengajarkan itu kepada Hawa. Artinya bahwa melalui perkataan firman Tuhan, saudara lihat di ayatnya yang ke-12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Tanggung jawab yang sudah diberikan oleh Adam, mandat itu harus dia kerjakan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia justru bersama-sama terlibat. Artinya bahwa dosa itu dia merusak segalanya. Dosa itu berdampak kepada hal-hal yang dikatakan benar, tetapi itu terjadi. Karena itu apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, bagaimana supaya kehidupan kita sebagai orang-orang percaya ini menggambarkan bagaimana ketidaktaatan umat Allah, khusus bagi Adam dan Hawa. Mereka tidak hidup di dalam ketaatan. Sudah dipercayakan untuk menjaga, mengelola dengan baik, tapi tidak taat kepada perintah-perintah Allah. Belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, kita percaya bahwa Tuhan itu bisa pakai setiap orang-orang yang percaya. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga dengan kehidupan kita di tengah-tengah dunia. Umat Tuhan cenderung merubah gaya hidup. Contohnya, dengan begitu banyaknya kecanggihan teknologi, dengan begitu persaingan-persaingan dalam perekonomian, handphone yang canggih, semua yang kita inginkan itu ada. Dan hal ini dapat menimbulkan bagaimana kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita melakukan setiap perintah Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dosa yang pertama ini ketidaktaatan kepada firman Allah, kepada perintah Allah, ini berdampak kepada semua orang sampai saat ini. Meskipun kalau kita lihat, kita hidup, kita jalani, tetapi dosa itu sudah ada sejak kita lahir. Dan ini menjadi tantangan bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Lalu Pak Pendeta, bagaimana kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan? Nah, mari kita lihat apa yang menjadi perintah Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, orang yang telah dimenangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada bagian firman Tuhan ini berbicara tentang kasih karunia. Kematian melalui Adam itu berbicara tentang dosa. Kehidupan melalui Kristus, maka kasih karunia
Yesus Kristus yang telah diutus ini menjadi jalan penghubung yang tadinya sudah rusak, hancur oleh karena berbagai tindakan, sikap, perilaku yang dilakukan oleh manusia pertama. Maka hadir Yesus Kristus bagi seluruh kehidupan kita. Apa tindakan Allah agar manusia diselamatkan dari akibat dosa ini? Tindakannya itu melalui Kristus datang membawa kehidupan kepada setiap kita. Dia rela mengalami siksaan. Dia harus menanggung hinaan. Ini menjadi tantangan bagi kita sebagai umat Tuhan. Minggu Sengsara berbicara tentang kehidupan kita bersama dengan Kristus. Dosa, ada Kristus yang memberikan jalan keluar itu. Pilihan ada di tangan kita bersama-sama. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, jalan keluar dari upah dosa, bagaimana supaya kasih karunia kehidupan Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita diminta untuk hidup dalam ketaatan. Ketika kita hidup taat kepada firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan kita percaya kehidupan kita yang tadinya hidup dalam dosa, maka dibenarkan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui kehidupan kita. Karena itu pola hidup, gaya hidup kita harus sesuai dengan perintah Allah. Mana yang harus kita pilih? Kematian melalui Adam atau kehidupan melalui Kristus? Kalau kematian melalui Adam, maka di situ banyak perilaku, karakter hidup yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Ketika kita hidup melalui Kristus, maka Tuhan mengajarkan kita banyak hal. Bagaimana supaya kita hidup taat kepada firman-Nya, bagaimana kita hidup mengasihi sesama, bagaimana kita tidak tergoda dengan godaan-godaan dunia ini. Kita punya firman Tuhan. Karena firman itu sebagai jalan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ayatnya yang ke-18, saya akan membaca firman Tuhan ini. Katakan bahwa sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ini janji Allah bagi kita. Melalui Kristus, maka pembenaran itu dinyatakan bagi kehidupan kita. Dosa kita telah dihapusnya karena ditanggung di kayu salib. Betapa sukacitanya Tuhan yang berkorban, Dia membenarkan seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Maka kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, di situ jelas bagaimana Tuhan itu mengajarkan bagi seluruh kehidupan kita, supaya melalui pembenaran akan firman Tuhan, iman kita kepada Tuhan itu harus kita terus pupuk.
harus kita jaga, rawat dengan baik, supaya kehidupan kita itu tidak mudah jatuh di dalam dosa, tidak tergoda dengan berbagai godaan dunia. Tapi Tuhan mau supaya kita tetap teguh berdiri, setia kepada Tuhan. Ada begitu persoalan, ada begitu banyak tantangan, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah biarkan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tapi kita yang sering jauh daripada Tuhan, tidak pernah membaca Alkitab, tidak berdoa, membangun hubungan dengan Allah. Karena ketika kita membangun hubungan dengan Allah melalui doa, melalui pembacaan Alkitab, supaya kehidupan kita itu tetap kokoh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah ini sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan itu dengan setianya sampai akhir, dan Ia itu buktikan di kayu salib. Bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita lakukan ketika kita telah menerima kasih karunia itu dengan cuma-cuma? Sudahkah kita hidup taat kepada Tuhan? Sudahkah kita mengasihi saudara-saudari kita, orang tua kita? Kasih karunia yang sudah kita miliki itu harus kita aplikasikan melalui sikap hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita harus mencerminkan firman Tuhan. Dan itulah menjadi satu bagian bukti bahwa seluruh kehidupan kita di dalam Kristus, kematian melalui Adam, kehidupan melalui Kristus, mana yang harus kita jalani supaya kehidupan di tengah-tengah dunia ini kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan ada damai sejahtera, bersama dengan Tuhan ada sukacita. Apa yang harus kita kerjakan? Tanggung jawab kita sebagai umat pilihan Allah, supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu janjinya bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Minggu Sengsara mengingatkan kita supaya kita benahi hidup kita, bagaimana supaya kita dituntun, diajarkan untuk melakukan segala perintahnya. Karena kasih karunia Allah itu Dia nyatakan bagi seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, supaya kita menghasilkan buah roh, supaya kita menghasilkan benih-benih yang baik sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat di firman Tuhan ini, ada begitu banyak Tuhan mengajarkan bagi seluruh kehidupan kita. Karena satu orang, dosa itu terjadi. Karena satu orang, keselamatan itu kita miliki. Pilihan ada dalam kehidupan kita, dan biarlah seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dimenangkan oleh Kristus melalui salib, mari kita hidup taat melakukan perintah Allah. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini terus menolong, menyertai dan memberkati seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita meresponi firman Tuhan dari Kidung Kesahan 124 ayatnya yang kedua. Pelita bagiku dan suluh bagi jalanku. Ku tidak takut kegelapan, sebab Engkaulah panduku. Bahagialah orang yang mendengarkan firman-Mu, menjaga dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan kita mengaku akan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, firman yang sudah menegur kami. Kiranya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang besar bagi kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan, kami sungguh percaya bahwa tangan Tuhan yang selalu menolong, menuntun dan memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, biarlah Tuhan sertai kami, tuntun kami supaya kami boleh menjalani kehidupan kami sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami berdoa menyerahkan keluarga Bapak Yance Polnaya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berdoa juga menyerahkan keluarga Bapak Teprianus Mose. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Cornelis Wiarupun, untuk keluarga Ibu Evans Julita Carolina Panggabean. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Sony Johnson Engelbert Piai, untuk keluarga Ibu Dr. Anda Heni Sinaga, untuk keluarga Bapak Mulia Anderson Sinurat, untuk keluarga Bapak Albert Mangasa Lumban Tobing, untuk keluarga Bapak Immanuel Sahat Marulitua Situmorang, dan untuk keluarga Bapak Andri Sabto Yulianto. Kami serahkan seluruh kehidupan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap pekerjaan, usaha, seluruh tugas tanggung jawab
anak-anak di dalam pendidikan, akan seluruh kehidupan mereka ya Bapa. Kami berdoa, kami mohon Tuhan Engkau Allah yang terus bekerja. Tuhan Engkau Allah yang terus turut campur tangan di dalam kehidupan mereka. Karena kami sungguh percaya Engkau Allah yang begitu baik dan mengasihi seluruh kehidupan mereka. Kiranya Engkau memberkati dalam setiap aktivitas yang mereka jalani dari hari ke hari. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh percaya pertolongan dan penyertaan Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan yang mereka hadapi, namun kami tetap berserah bahwa Engkaulah Allah kami yang hidup. Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan yang mereka hadapi. Engkau memberikan jawaban atas setiap doa-doa mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga menyerahkan gembala sidang beserta dengan keluarga, para majelis beserta dengan keluarga, dan juga pekerja gereja beserta dengan keluarga. Kiranya Tuhan Engkau memberkati di dalam setiap tugas tanggung jawab mereka di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa, kami mohon Tuhan Engkau terus menopang mereka. Suami istri, Tuhan memberkati, Tuhan menolong ya Bapa. Biarlah tanggung jawab yang Tuhan percayakan, mereka boleh jalani semua itu dalam kehendak dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan atau sedang mencari pasangan hidup. Tuhan memberkati mereka. Tuhan bukalah ladang pekerjaan bagi mereka. Tuhan sertai, Tuhan tolong mereka ya Bapa, supaya menjadi harapan mereka ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah tidak pernah tinggalkan anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk yang mencari pasangan hidup bagi pemuda-pemudi, kiranya Tuhan memberkati mereka, supaya mereka boleh mencari teman hidup yang takut akan Allah. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah menyiapkan yang terbaik bagi mereka. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami juga berdoa menyerahkan keluarga yang mendambakan keturunan. Kami mohon campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan Allah bekerja. Kami berdoa juga bagi ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan terus memberikan kekuatan, memberi kesehatan, bahkan pertumbuhan bagi janin. Terima kasih ya Bapa untuk kemurahan-Mu. Kami berserah penuh hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah semua yang menjadi dambaan harapan itu boleh Tuhan jawab seturut kehendak Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami juga berdoa menyerahkan bangsa, negara, dan kota Depok. Tuhan Engkau memberkati bangsa negara Indonesia. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Kiranya dalam memasuki pemilihan umum pada tanggal 14 Februari nanti, kami berdoa, kami mohon keamanan yang daripada-Mu ya Allah. Tuhan Engkau memberkati TNI Polri, Engkau memberkati seluruh aparat. Biarlah pada saat pemilu itu kami percaya semua boleh berjalan dengan baik dan aman. Terima kasih ya Bapa, dan kami percaya siapapun yang Tuhan tetapkan sebagai pemimpin untuk memimpin bangsa dan negara kami ini, kami mohon campur tangan Tuhan. Kami berdoa, kami mohon pimpinan-Mu ya Allah. Beri hikmat bagi setiap pemimpin-pemimpin kami ya Bapa. Biarlah mereka boleh mengerjakan setiap tugas tanggung jawab untuk membangun negara dalam kesejahteraan yang dinyatakan dalam kehidupan sebagai umat-Mu ya Allah. Terima kasih ya Bapa, khusus bagi kami semua masyarakat. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau menyertai setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota Depok, Tuhan Engkau berkati setiap pemimpin yang ada. Kiranya Tuhan terus menolong mereka, memberkati mereka, supaya kota Depok ini selalu aman, nyaman. Semua yang mereka kerjakan ada di dalam kehendak-Mu ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit ataupun dalam pemulihan. Berdoa menyerahkan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, untuk Ibu Josina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Juliana Siwu, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Maria Mutena, Ibu Lasmalum Carolina Tindaon, Ibu Farida Tumpal Borusibuya, Bapak Peter Limbong, Bapak Sugito, Bapak Weni Harinusi, Bapak Edi Kristianto, dan Bapak Hari Laisina. Jamahan tangan kuasa-Mu Tuhan, Engkau menjamah setiap sakit, kelemahan tubuh mereka. Engkau pulihkan mereka dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya dan kami berserah penuh hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami berdoa, kami mohon Engkau Allah menjamah mereka, Engkau meneguhkan mereka ya Bapa, supaya mereka boleh dikuatkan kembali, mereka boleh pulih, sehat dari segala sakit penyakit yang mereka rasakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam seluruh kehidupan umat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan mayoritas orang Jawa mancanegari, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Tuhan menolong mereka semua di dalam seluruh kehidupan mereka. Kami percaya tangan Tuhan yang terus bekerja bagi mereka. Kami percaya kuasa Allah yang bekerja bagi mereka. Biarlah mereka boleh hidup di dalam takut akan Allah. Mereka boleh hidup melakukan segala perintah-perintah-Mu ya Allah. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan. Kami bawa dan kami letakkan dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Karena kami percaya bahwa tangan Tuhan yang selalu menyertai, menopang seluruh kehidupan umat-Mu ya Allah. Kami berdoa memohon tangan Tuhan yang selalu menyertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa mohon biarlah khusus bagi orang Jawa mancanegari, kami percaya Roh Allah bekerja. Kami percaya kuasa Tuhan nyata. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah berita Injil itu terus disaksikan. Berita Injil itu boleh didengarkan sehingga mereka diubahkan Allah untuk melakukan segala perintah-Mu Tuhan. Hidup dalam takut akan Allah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat yang berulang tahun, untuk Ibu Makaryanti Siwi, untuk Bapak Joni Bakhtiar, Bapak Janus Silalahi, Bapak Ferry Ferdinand Peters, Saudara Andrian Valentino Sinurat, Bapak Piet Amos Watilete, Bapak Jade, dan berdoa untuk Jaden Daniel Martua Sihombing, untuk Saudara Krisye Mark Beto Pesiwarisa, untuk Bapak Fedians Marwanaya, untuk Ibu Marta Magdalena dan Lordi Erlando Elbert Tahalia. Kami serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, dengan bertambahnya usia bagi mereka, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi mereka, kiranya Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka dari hari ke hari. Tangan Tuhan yang selalu menolong dan menopang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan
Ada begitu banyak pergumulan, doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Kami berdoa, kami mohon campur tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan bagi seluruh kehidupan kami. Biarlah setiap doa pergumulan yang kami doakan, kami naikkan kepadamu Tuhan, Engkau menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Jauh daripada sempurna, kami mohon Tuhan, Engkau sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita mempersiapkan persembahan kita. Dan seraya mengingat perkataan firman yang terambil dari Ulangan 16, demikian, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan persembahan di tangannya, sesuai dengan berkat yang dihasilkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari bersyukur kepada Tuhan serta membawa persembahan. Ingatlah segala firman Tuhan, janganlah kamu bersedih. Allah sungguh maha baik, selalu mengasihi umatnya. Persembahkan segenap dirimu sebagai kurbanmu yang hidup. Bawa seluruh persembahan syukur ke dalam pelataran Tuhan, agar cukuplah persediaan makanan dalam rumahnya. Pandang Dia Allahmu, Dia Tuhan semesta alam. Dia akan buka tingkap langit, tercurah rahmat bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita dan kita menerima pengutusan.
Bapa, kami telah banyak menerima berkat dari-Mu. Karena itu kami bersyukur kepadamu melalui persembahan kami ini. Kuduskanlah agar persembahan ini berguna untuk menopang pekerjaan Tuhan di dalam gereja-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Minggu sengsara pertama mengingatkan kita bahwa Kristus bersedia meninggalkan surga mulia untuk membuka jalan bagi penebusan manusia yang berabad-abad diperbudak dosa. Mari tata hidup kita sebagai bentuk syukur dan rasa hormat kita akan karya penebusan Kristus. Kidung Kesahan 506 ayat 1 dan 2. Batra yang dipandu Yesus, panji salib tandanya, itu batra keselamatan bagi orang yang resah. Meskipun badai menyesa dan ombak menderu, dipandu Tuhan batranya ke pantai yang teduh. Mari lihat panji salib terbentang, ikut batra juru selamat agar jangan tenggelam. Meskipun badai menyesa dan ombak menderu, dipandu Tuhan batranya ke pantai yang teduh. Arahkanlah hatimu, Kami mengarahkan hati kami kepada Kristus. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin.
kita bersaat teduh. Selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Sengsara yang pertama.